Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit mengupas tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Dasar-dasar ilmu tajwid nanti ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah definisi ilmu tajwid. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, peletak dasar ilmu tajwid. Yang keempat, hukum mempelajari ilmu tajwid. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yakni cakupan pembahasan ilmu tajwid. Untuk poin yang pertama, pembahasan yakni definisi ilmu tajwid. Secara bahasa, asal kata tajwid adalah jawadah yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbaiki atau memperindah. Adapun secara istilah, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan cara memberikan hak dan mustahak masing-masing huruf. Hak itu apa? Hak huruf adalah sifat asli yang menyertai huruf. Misalnya sifat hamas yang lawan katanya adalah jahr. Adapun mustahak huruf adalah sifat yang datang sewaktu-waktu. Misal tafkhim tarkik, ra tafkhim, ra tarkik. Kapan ra itu tebal, kapan ra itu tipis. Itu adalah masuk pada pembahasan mustahak huruf. Lanjut kita ke poin yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid, maka harapan yang pertama yang bisa kita raih, kita dapatkan adalah dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, menjaga lidah dari lahn atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Lahan di sini ada 2, yakni lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah kesalahan fatal yang jelas tampak. Misal contoh, an'amtah dibaca dengan an'amtah. Atau dalam surat An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun, kita baca amma yatasaalun. Itu kesalahan jelas tampak, masuk dalam kategori lahan jali. Karena mim harusnya dibaca kecil, amma di situ nanti dibacanya besar, dibacanya panjang. Itu yang sering kita jumpai. Yang berikutnya yaitu menjaga kesalahan dari lahan khafi. Lahan khafi ini apa? Kesalahan samar dan tersembunyi. Misalnya kata Fir'aun harusnya tipis, tapi kadang kita baca Fir'aun. Man yakulu, tulisannya man yakulu, bacanya may yakulu. Itu kadang kita baca man yakulu. Itu masuk lahan khafi. Maka ketika mempelajari ilmu tajwid, maka kita diharapkan mampu meminimalisir kesalahan atau lahan, baik itu lahan khafi maupun lahan jali. Yang berikutnya adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin yang berikutnya, peletak dasar ilmu tajwid, ada 2 ulama. Yang pertama, orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid dalam bentuk nazam atau syair adalah Musa bin Ubaidillah al-Khatani, wafat tahun 325 Hijriah. Dan yang berikutnya
orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid dalam bentuk matan itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Lanjut kita poin keempat, hukum mempelajari ilmu tajwid. Bagaimanakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban dari sebagian kaum muslimin yang lain. Itu dalam artian umum. Kalau dalam artian lebih spesifik, di dalam lingkungan keluarga, kalau ada salah satu anggota keluarga yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban anggota keluarga yang lain. Adapun membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap kita muslimin muslimat membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan dan kaidah bacaan yang baik dan benar. Yang terakhir pembahasannya adalah cakupan pembahasan ilmu tajwid. Ada banyak pembahasan di cakupan pembahasan ilmu tajwid. Yang pertama yang biasanya kita bahas, kita kaji adalah tentang makharijul huruf. Setelah itu hukum nun sukun dan tanwin serta mim sukun, hukum-hukum mad, sifat-sifat huruf, tafkhim dan tarqib, waqaf wal ibtida, waraibul Quran. Pada kesempatan ini kita akan cuman membahas di makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf hijaiyah yang kita ketahui jumlahnya ada 28. Ada yang mengatakan 29, ada juga yang mengatakan 30. Kita pilih yang paling kecil yang 28. Dari jumlah huruf hijaiyah 28 huruf itu ada 17 tempat keluar. Secara umum itu ada 17 makhraj. Ya, ada 17 makhraj. Dari 17 tersebut dibagi menjadi 5 makhraj utama. Jadi dari 17 tempat keluar itu dispesifikkan lagi menjadi 5 tempat keluar utama. Apa itu yang 5? Yang pertama al-jauf, rongga tenggorokan atau rongga mulut, ada 1 tempat keluar. Al-halq, tenggorokan, ada 3 tempat keluar. Al-lisan, itu ada 10 tempat keluar. Asy-syafatain, 2 bibir, itu ada 2 tempat keluar. Adapun yang terakhir al-khayshum, rongga hidung, ada 1 tempat keluar. Jadi kalau dijumlah totalnya semua 17. Kita bahas tentang makhraj al-jauf. Al-jauf itu di mana tempat keluarnya, yaitu rongga yang terdapat pada saluran pernafasan yang dimulai dari pangkal tenggorokan hingga rongga mulut. Al-jauf memiliki 1 makhraj, 1 tempat keluar, yaitu hurufnya ada alif yang sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Atau ini lebih dikenal dengan huruf mad. Contoh qala, yaqulu, qila. Jadi harus kebuka semua ya. Jadi ketika qala maka mulut harus dibuka. Yaqulu kita monyongkan mulut sempurna. Qila kita senyum simetris. Makhraj yang berikutnya, tempat keluar yang berikutnya ini adalah al-halq. Nah, al-halq itu artinya tenggorokan. Nanti di tenggorokan itu ada 3 tempat keluar. Yang pertama aqsal halq, tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, hurufnya ada hamzah, ada ha. Wasatul halq, tenggorokan bagian tengah, yaitu ada huruf ain sama ha. Adnal halq, tenggorokan atas, hurufnya adalah ghain dan kha. Ini harus dirasakan. Dari bawah itu hamzah dan ha.
tenggorokan tengah ain ha, tenggorokan atas ghain kha. Itu tenggorokan. Dan semua huruf-huruf tenggorokan ini nanti ketika bertemu nun sukun atau tanwin masuk pada hukum bacaan idhar halqi. Yang ketiga, makhraj al-lisan. Ini makhraj yang paling banyak. Hurufnya ada 18 yang masuk pada tempat keluar lidah. Jadi makhraj al-lisan ada 10 tempat keluar. Yang pertama qaf. Jadi kita kalau berbicara tentang lidah, ya, pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah. Yang pertama makhraj huruf qaf. Huruf qaf tempat keluarnya adalah pangkal lidah bertemu dengan langit lunak bagian belakang. Jadi lidah bagian belakang disentuhkan dengan langit-langit lunak. Qaf. Adapun kaf yaitu hampir sama dengan qaf, cuman berada di posisi di depannya sedikit huruf qaf. Ya, jadi dia sama pangkal lidah, cuman agak maju sedikit di depannya huruf qaf. Tempat keluar lisan yang ketiga adalah ditempati oleh huruf jim, shin, dan ya. Tempat keluarnya adalah lidah bagian tengah kita tempelkan ke langit-langit atas. Jim, shin, ya. Hurufnya ada 3. Adapun makhraj yang berikutnya yang keempat adalah huruf dha. Dha, ya, tepi lidah, ya, menekan gigi geraham atas, boleh salah satu, boleh yang kanan, boleh yang atau kedua-duanya. Dha. Terus yang kelima adalah lam. Nah, ini sudah agak ke depan. Ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nah, nanti ini urutan. Lam, nun, ra, ini urutan. Urutannya lam dulu, setelah itu di depannya lam, nun, setelah itu baru ra. Nah, dan sekarang yang kedelapan adalah ini berbicara tentang ujung lidah. Tempat keluar huruf ta, dal, qa itu ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, perbatasan antara gigi seri dengan gusi atas. Yang kesembilan yaitu huruf dha, zal, dan tha itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kelihatan nanti lidahnya, ya. Dha, dha, tha. Dan terakhir huruf yang keluar di al-lisan yang terakhir adalah huruf sin, za, sama sad. Tempat keluarnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ini al-lisan. Jadi yang paling banyak tempat keluarnya adalah al-lisan. Ada 10 tempat keluar. Tempat keluar yang keempat yakni asy-syafatain. Asy-syafatain ini artinya 2 bibir. Di asy-syafatain nanti ada 2 tempat keluar. Yang pertama yaitu huruf fa. Tempat keluar huruf fa adalah bibir bagian bawah yang bertemu dengan gigi seri atas, ya. Bibir bagian bawah bertemu dengan gigi seri atas, fa. Adapun tempat keluar yang kedua yakni ditempati oleh huruf waw, ba, mim, ya. Huruf waw, ba, mim. Ya, pertemuan bibir bawah dengan bibir atas. Bedanya apa? Huruf ba kedua bibir tertutup rapat dan kuat. Ya, tapi kalau mim itu agak lemah dua bibirnya, bibir atas, bibir bawah, tapi menekannya kurang kuat. Kalau waw ini agak dimonyongkan ke depan sedikit terbuka. Itu. Adapun yang terakhir, makhraj huruf yang terakhir adalah al-khayshum, yakni pangkal hidung. Ini ada tempat-tempat keluarnya semua bunyi gunnah, dengung, seperti dengung yang terdapat pada gunnah, idgham bi gunnah, iklab, ikhfa, dan lainnya. Itu dulu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih.
fillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.